الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا علمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قال مصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين اللهم آمين يا رب العالمين وبعد قال maka oleh itulah Allah menzahirkan melalui lidah wali-walinya tentang kepalsuan mereka itu, tentang kejahatan perbuatan mereka itu, dan betapa bohongnya kata-kata mereka itu yang mengatakan mereka mempunyai peringkat kerohanian orang-orang yang benar, yakni siddiqin. Dan sikap mereka hendak melawan orang-orang yang fana dalam takdir Allah. Dan mengatakan yang mereka objek yang terakhir bagi Allah. Wali-wali ini melakukan itu kerana memelihara keagungan Allah yang maha besar. Ataupun untuk menyalahkan orang-orang yang berbohong itu sebagai satu nasihat bagi mereka. Ataupun untuk menunjukkan kekuasaan Allah yang maha gagah. Dan menunjukkan kemurkaan Allah terhadap mereka yang membohongi kebenaran wali-wali Allah itu. Maka oleh itu, wali itu dituduh memfitnahkan orang berkenaan, orang yang berkenaan. Maka ditanya, adakah wali itu dibenarkan memfitnahkan seseorang padahal dia dilarang berbuat demikian? Bolehkah ia bercakap tentang seseorang yang hadir atau tidak hadir? Sesuatu yang tidak diketahui oleh orang ramai. Sebenarnya perlakuan wali-wali yang demikian itu termasuk dalam maksud firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Qul 'af kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Ayat 219 surah 2. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Yakni katakanlah, nafkahkan. Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu
supaya kamu berfikir. Pada zahirnya, kritik terhadap wali-wali Allah, wali-wali itu, ialah menunjukkan ketidakpatuhan seseorang. Tetapi pada hakikatnya ialah menimbulkan kemurkaan Allah. Orang yang membantah kebenaran wali-wali itu ialah orang yang bingung dan sesat. Oleh itu, janganlah dibantah mereka. Tetapi sebaliknya hendaklah diamkan diri dan fikirkan dulu dan cari kebenarannya dalam syariat. Jangan dibantah kerja Allah dan walinya yang mengeluarkan kata-kata tajam yang mendedahkan kepalsuan orang-orang yang berbohong. Jika seseorang itu tidak membantah mereka, maka itu lebih baik dan tidaklah timbul kejahatan dalam hati itu. Dan itu dianggap sebagai taubatnya dan kembali dari lembah kejahilan dan kesesatan. Kata-kata wali Allah itu adalah sebagai satu serangan terhadap orang-orang yang berbohong. Dan juga itu satu kebaikan atau faedah kepada orang-orang yang sombong, yang hampir akan binasa kerana kesombongan dan engkar kepada Allah. Sesungguhnya Allah membimbing sesiapa sahaja yang dikehendakinya ke jalan yang lurus dan benar. Syarahan yang ke-74. Perkara pertama yang patut dilihat oleh orang yang berakal ialah keadaan dan suasana dirinya sendiri. Dan kemudian itu barulah melihat segala makhluk dan ciptaan. Daripada segala itu dapatlah diketahui di mana sumber segala itu dan siapa yang mencipta semua itu. Kerana makhluk itu tanda Al-Khaliq, yakni yang menjadikan. Dan nampaklah kekuasaannya yang maha gagah. Sebagai tanda yang menjadikan itu tentulah bijak. Dari makhluk itu nampaklah Al-Khaliq. Kerana semua makhluk itu wujudnya dari dia jua. Inilah yang dilaporkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dalam ulasannya tentang firman Allah. Dan dia jadikan untukmu segala yang di langit dan bumi dan di bumi. Kemudian kata musannif adalah dilaporkan. Nah, kita sambung lagi pengajian kita syarahan yang ke-73. Kemarin kita berakhir dengan satu pertanyaan daripada musannif, daripada mursyid kita Maulana Abdul Qadir Jailani rahimahullahu ta'ala terkait dengan bagaimana kita boleh sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sampainya itu kemudian kita tafsirkan dengan Allah menerima diri kita dan sempurna hubungan dengan Allah SWT. Jadi kita gunakan istilah sampai. Ya. Bagaimana kita mungkin boleh sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sedangkan dalam diri kita masih ada penyakit. Masih ada penyakit yang mana kita belajar sudah penyakitnya ada 3. Ya. Penyakit syirik, penyakit nifak, dan penyakit fasik. Nah, sekiranya ada pada diri kita, rohaniah dan jasmani hanya penyakit-penyakit tersebut. Ya. Bagaimana kita boleh sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, ini bermaksud kita perlu membersihkan penyakit-penyakit tersebut. Nah, begitu juga bagaimana kita mungkin sampai kepada kesempurnaan tauhid. Ya. Mana mungkin kita sampai kepada kesempurnaan tauhid jika dalam diri kita masih ada kecenderungan untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala atau kecenderungan untuk kufur. Artinya untuk mengingkari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala daripada iman, daripada Islam, daripada ihsan. Ya. Nah, 2 pertanyaan ini sangat penting kepada kita, khususnya ya, para ahlillah, para ahli ilmu, para atau orang-orang yang mau membersihkan diri dan menyempurnakan hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dari pertanyaan itu dijawab oleh kita dengan penuh kesedaran. Nah, kita sangat sedar bahawa tidak mungkin Allah menerima kita
tidak mungkin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada kesempurnaan hubungan dengannya sekiranya penyakit-penyakit tersebut masih berada di dalam diri kita, rohaniah dan jasmaniah. Demikian juga tidak sampai kepada kesempurnaan tauhid sekiranya kita rasa dan perasaan kita cenderung untuk mempersekutukan Allah atau cenderung untuk kufur atau mengingkari syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya musannif menyatakan itu bukan sikap mukmin. Itu bukan sikap mukmin, bukan sikap si mukmin, bukan sikap orang yang beriman. Sikap merupakan bahagian daripada syakhsiyah, bahagian daripada kepribadian. Nah, itu bukan kepribadian si mukmin. Itu adalah kepribadian nifaq, kepribadian orang-orang munafik. Nah, musannif menyebutnya pada ayat di bawah. Itu adalah kepribadian iblis katanya yang pertama-tamanya, yang menjadi musuh kita dan musuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sewajarnya kita menjadikan dia sebagai musuh. Jangan kita jadikan dia sebagai teman. Nah, kita himpunkan di dalam diri kita iblis. Menjadikan dia sebagai teman kita yang terus-terus kita mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita perlu menjadikan dia musuh, menolaknya, menafikannya, membantahnya. Dan begitu juga sikap tersebut bukan sifat si mukmin, bukan sikap si mukmin, sebaliknya sikap orang-orang munafik, di mana orang-orang munafik bakal dicampakkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, di tempat yang paling bawah serta kekal di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, justru itu kita belajar supaya jangan sikap-sikap ini ada kepada kita. Nah, kita mau berpegang teguh dengan sikap mukmin. Mukmin, nah kita sebut di dalam Fathur Rahman mukminin. Gitu kan? Mukminin sebagai kemuncak kepada kesempurnaan iman. Muslimin sebagai kemuncak kepada kesempurnaan Islam. Muhsinin sebagai kemuncak kepada kesempurnaan ihsan. Nah, semua itu perlu terhimpun di dalam diri kita. Semua itu perlu terhimpun di dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita ilmu pertama-tamanya dan melimpahkan kepada kita keupayaan untuk sampai dalam usaha kita untuk sampai sempurna hubungan dengannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita sambung kata musannif rahimahullah taala. Maka oleh itulah ai kerana itulah. Oleh itulah ai kerana. Maka oleh itulah ai kerana itulah Allah menzahirkan melalui lidah wali-walinya. Menzahirkan, nah kita boleh faham sudah. Nah, kalau tidak faham juga, menzahirkan, memanifestasikan, menunjukkan melalui lidah wali-walinya. Wali-walinya ai orang-orang yang sempurna hubungan dengannya. Tentang kepalsuan mereka itu. Tentang kepalsuan, kebohongan, penipuan dan sebagainya mereka itu. Nah, mereka itu siapa? Mereka itu adalah orang-orang munafik. Ai iblis. Nah, dua hal di situ. Mereka itu adalah iblis. Nah, iblis tidak kelihatan. Yang kelihatannya adalah orang yang mengikut iblis. Gitu kan? Jadi mereka ai orang yang mengikut iblis dan orang munafik. Jadi Allah Subhanahu wa taala sentiasa menzahirkan melalui lidah para walinya, untuk menunjukkan kepada kita hamba-hambanya yang lain tentang iblis atau orang-orang yang bersikap seperti iblis atau dan orang-orang munafik sepanjang zaman. Nah, dalam arti kata yang lain, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang sentiasa menunjukkan kepada hamba-hambanya yang mukminin kejahatan, kebohongan, penipuan orang-orang munafik
dan orang-orang yang dipengaruhi oleh iblis. Nah, itu. Jadi katanya tentang kejahatan perbuatan mereka. Apa yang Allah mau tunjukkan kepada hamba-hambanya yang mukmin. Nah, yang Allah mau tunjukkan adalah kejahatan perbuatan mereka. Kejahatan perbuatan. Perbuatan ai tingkah laku ai amalan. Ya. Allah mau tunjukkan kepada hamba-hambanya yang mukmin, ya, tentang kejahatan tingkah laku amalan orang-orang munafik dan orang-orang yang dipengaruhi iblis. Dan betapa bohongnya kata-kata mereka itu. Di samping Allah mau menunjukkan kepada kita kebohongan-kebohongan kata-kata mereka. Ya. Kebohongan-kebohongan kata-kata orang-orang munafik dan orang-orang yang dipengaruhi oleh iblis. Di mana mereka mengatakan mempunyai peringkat kerohanian orang-orang yang benar, yakni siddiqin. Di mana orang-orang munafik dan orang-orang dipengaruhi iblis seringkali menganggap diri mereka berada di peringkat kerohanian yang sempurna. Ya. Seringkali menganggap diri mereka mempunyai peringkat kerohanian seperti kerohanian orang-orang yang benar. Nah, ini sebahagian daripada bentuk penipuan, pembohongan orang-orang yang orang-orang munafik dan orang-orang yang dipengaruhi oleh iblis. Ya, dalam arti kata yang lain, mereka sentiasa berasa benar. Gitu kan? Nah, sebab itu kita diajar oleh baginda Nabi SAW dan diajar oleh para ulama. Nah, sentiasa merasa tidak tahu. Nah, kita diajar itu. Gitu kan? Faham tak? Nah, itu perbezaannya. Kita diajar supaya sentiasa merasa tidak tahu. Gitu kan? Nah, sekalipun kita tahu, merasa tidak tahu, merasa perlu mencari tahu. Nah, kita diajar begitu. Berbanding dengan orang-orang munafik dan mereka-mereka yang dipengaruhi oleh iblis. Nah, mereka sentiasa merasakan tahu, walaupun mereka tidak belajar. Jelaskah? Nah, itu sebagian daripada bentuk-bentuk penyelewengan yang nantinya kita akan berjumpa, kita akan bertemu. Semuanya dia tahu. Tidak ada yang dia tidak tahu. Padahal dia belajar pun tidak. Ya kan? Okey. Dan sikap mereka, nah, kepribadian mereka yang namanya orang dipengaruhi iblis, yang namanya orang munafik. Dan sikap mereka orang yang dipengaruhi iblis, orang yang dipengaruhi, orang yang munafik, ya, hendak melawan. Nah, itu sikap mereka. Hendak melawan orang-orang yang fana dalam takdir Allah. Hendak melawan orang-orang yang fana dalam takdir Allah. Nah, orang-orang yang fana kita belajar sudah kan? Orang-orang yang fana adalah orang-orang yang bersedia menukarkan seluruh keinginan dirinya kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita belajar. Semua orang belajar sudah. Ingatkah? Ingatkah Sofia? Ingat ya? Betul. Nah, kalau Walid tidak cakap lagi tadi maknanya kau ingatkah? Ingat, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, okey. Dan sikap mereka orang-orang dipengaruhi iblis dan orang-orang munafik hendak melawan bercanggah. Hendak melawan bercanggah dengan orang-orang yang fana. Dengan orang-orang yang fana, orang-orang yang bersedia menukarkan seluruh keinginan dirinya kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Orang-orang yang fana dalam takdir Allah. Nah, maknanya fana itu saja.
Nah, sudah tentu orang-orang yang fana itu adalah orang-orang yang benar. Kan? Orang-orang yang fana itu adalah orang yang benar. Nah, mereka bersedia saja. Bersedia saja menukarkan. Bersedia saja mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah minta kepada mereka infak, nah mereka infak saja. Allah minta kepada mereka menuntut ilmu, nah mereka menuntut ilmu. Allah minta kepada mereka berzikir, nah mereka berzikir. Gitu kan? Nah, itu bagian daripada sifat ataupun sikap orang-orang yang fana. Ya kan? Nah, mereka berusaha menjauhkan diri dari lagha, dari yang sia-sia dan sebagainya. Nah, adapun orang-orang yang bersikap dengan sikap orang munafik, sikap pengaruh iblis, orang-orang yang dipengaruhi iblis, nah mereka akan menentang orang-orang yang fana ini. Ya? Mereka bersikap bercanggah dengan orang-orang yang fana ini. Dalam arti kata yang mudah, nah mereka akan bercanggah dengan orang-orang yang berusaha untuk berada di dalam kebaikan. Mereka tidak bercanggah dengan orang-orang yang bermaksiat. Faham tak? Nah, karaoke banyak, mereka tidak bercanggah. Kan? Pondok yang sebiji inilah mereka mau bercanggah. Misalnya. Kan? Program-program maksiat banyak, nah mereka tidak bercanggah. Nah, kau buat program agama saja, nah mereka mau bercanggah. Keburukan-keburukan itu banyak, mereka tidak bercanggah. Tapi kau cuba untuk mempraktikkan kebaikan sedikit saja, nah mereka menganggap kau sesat dan sebagainya. Faham tak? Nah, itu bentuknya. Dan mengatakan yang mereka objek yang terakhir bagi Allah. Dan mengatakan ay menganggap. Dan mengatakan ay menganggap. Yang mereka ay diri mereka. Objek yang terakhir bagi Allah. Apa maksud objek yang terakhir bagi Allah? Maksudnya mereka lah penegak sunnah. Mereka lah pembawa pembawa kebaikan, pengislah masyarakat dan sebagainya. Menganggap mereka lah kedatangan mereka ini untuk membersihkan masyarakat daripada bid'ah. Nah, sampai berdoa pun bid'ah sudah. Itu bid'ah, ini bid'ah dan sebagainya. Kan? Yang mengarut itu tidak bid'ah. Yang baik itu dianggap bid'ah. Itu contoh ya. Nah, itu contoh terdekat dengan kita untuk menunjukkan sikap. Yang kita katakan sikap nifak dan sikap orang-orang yang dipengaruhi oleh iblis itu tadi. Kan? Nah, mereka cuba untuk menafikan, menolak perkara-perkara yang baik, yang diamalkan oleh orang-orang yang fana, yang diamalkan oleh orang-orang yang saleh, gitu kan? Dengan menganggap diri mereka itu adalah kita sebutkan tadi, objek terakhir bagi Allah. Seolah Allah mengutuskan mereka untuk membetulkan, membetulkan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh sudah. Faham tak? Nah, jadi contohnya ditanya siapa mereka? Contohnya siapa? Wahabi, cakap terang-terang saja. Kan? Nah, tapi bukan keseluruhan Wahabi. Nah, kalau Wahabi pun ada yang bagus, kan? Gitu kan? Nah, ada yang tidak bagus, tapi keseluruhannya tidak bagus. Nah, okey. Wali-wali ini, wali ay orang yang sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wali-wali ay orang-orang yang sempurna hubungan dengan Allah ini melakukan itu. Nah, lakukan apa? Yang kita sebutkan tadi, melalui lidah wali-walinya tentang kepalsuan, berarti membetulkan, membantah, membantah golongan-golongan, membantah orang-orang yang terpengaruh dengan iblis, membantah orang-orang munafik. Nah, kan? Wali-wali ini melakukan itu kerana memelihara keagungan Allah yang maha besar. Nah, apa yang mereka lakukan itu tujuannya adalah memelihara, menjaga keagungan Allah yang maha besar. Nah, mereka lakukan itu bukan dengan tujuan-tujuan yang lain. Ya. Mereka melakukan itu, mereka membantah orang-orang munafik, mereka membantah orang-orang yang dipengaruhi oleh iblis. Nah, tujuannya adalah menjaga keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sisi lain, menjaga hak-hak kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sisi lainnya, istilah yang kita gunakan. Nah, bukan kepentingan diri mereka.
Nah, jadi para wali Allah atau para orang-orang yang sempurna hubungan dengan Allah ini, mereka tidak ada kepentingan diri di sisi Allah. Ya, yang mereka ada adalah meninggikan, menjaga, memelihara hak keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jelas Mangkil? Jadi aku bantah orang itu. Orang munafik itu kerana sifatnya munafik. Bukan kerana aku ada kepentingan. Aku bantah dia, aku dapat 50,000. Aku bantah orang ini, aku dapat 100,000. Nah, bukan begitu. Faham tak? Nah, nanti Mangkil kau pulang ke Sipitang sana. Nah, kau bantah orang-orang yang mengarut-mengarut ini bukan kerana ada kepentingan. Kalau kepentingan, apa yang kau akan dapat? Kau tidak akan dapat apa kan? Nah, kau bantah segolongan yang buka meja judi di bawah rumah-rumah mereka misalnya. Kau bantah segolongan yang menjual togel-togel. Togel juga panggil kan? Di kampung-kampung jual togel, jual nombor rekor. Nah, kau bantah semuanya. Apakah kau bantah kerana kau ada kepentingan? Tidak kan? Kepentingan apa yang kau akan dapat? Kau akan dapat musuh di sana dengan dia orang. Nah, kau lalu saja dia lastik kepala kau. Kau lalu saja dia lastik kepala kau. Nah, pulang dia saja daripada mana belajarnya ini, pulang-pulang bantah kita orang semua. Nah, orang tua-tua pun marah kau, budak-budak pun marah kau. Kerana orang Sabah sana, orang tua-tua pun main nombor rekor, orang muda-muda pun main nombor rekor, budak-budak pun main nombor rekor, kan? Jadi Bangkil membantah. Kenapa? Bangkil melihat bahawa ini adalah perbuatan-perbuatan yang salah, bercanggah dengan agama, ya, bercanggah dengan hak Allah, bercanggah dengan keagungan Allah SWT, maka kerana itu dia bantah. Bukan dia duduk diam. Nah, diam saja dia, pulang-pulang dia diam. Nombor rekor, ya mainlah. Judi, ya mainlah. Jangan kacau aku saja. Aku mau zikir ini, buat ibadat ini. Nah, di situ salah kita Bangkil. Faham tak? Nah, kita tidak menjalankan tanggungjawab kita menjaga memelihara, menjaga keagungan Allah SWT dan menjaga agamanya. Ya kan? Nah, tanggungjawab kita nantinya seperti mana diamanahkan oleh baginda Nabi SAW adalah menjaga hak Allah dan menjaga agama Allah SWT. Itu tanggungjawab kita. Nah, sampai-sampai kita belajar sudah dia punya dasarnya apa? Lina. Dasar yang kau bertanggungjawab menjaga keagungan Allah Subhanahu wa taala dan agamanya, menggantikan nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana tidak ada nabi lagi selepas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seluruh peranannya, tanggungjawabnya terpikul ke atas umatnya. Nah, apa dasarnya? Hijab. Kuat sikit bah. Nah, terjemahkan Mimi. Bilang Silina, niyabatan anin nubuwah an hirasatid din wa siyasatid dunya bih. Mimi, si Lina cakap Arab. Nah, kau cakap Melayu saja. Apa? Nah, kau mau tengok-tengok terjemahan kah? Apa? Apa? Menggantikan apa? Kuat sikit. Kau puasa kan? Nah, makan sudah. Kuat. Belit-belit saja kau. Nah, yang mudah apa? Yang mudah. Kenapa kau kusut-kusutkan dia? Nah, sila kau. Tolong si Mimi. Mimi cakap tadi betul sudah. Tapi berbelit-belit macam kaling, tahu tak? Nah, sama, biar sama. Kau cakap saja. Niyabatan anin nubuwah an hirasatid din wa siyasatid dunya bih. Nah, apa? Menggantikan atau menjalankan urusan Nabi bagi mengumumkan
lah sekurang-kurangnya. Nah, itu apa? Itu apa? Apa? Nah, itu adalah tanggung jawab kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak faham kasih betul ba? Nah, itu tanggung jawab kita. Ya, sama ada kita sekarang maupun kita akan datang. Ya. Menggantikan urusan Nabi, menggantikan kerja Nabi. Nah, kerja Nabi itu menyampaikan agama, mengajak manusia kembali kepada Allah. Nah, kita perlu menggantikan kerja itu. Ya. Bukan boleh diharap kepada orang lain, bah, nantilah si itu buat, nantilah si bangkil yang buat, nantilah Mizi yang buat. Nah, tidak boleh. Semua orang bertanggung jawab. Kan? Nah, apalagi kita bercakap berdasarkan kepada teks kita ini, para wali Allah, orang-orang yang sempurna hubungan dengan Allah SWT. Nah, lebih-lebih lagi mereka tidak akan meninggalkan, ya, mereka tidak akan meninggalkan kerja, mereka tidak akan meninggalkan urusan yang dilakukan oleh Nabi yang terpikul ke atas kita sebagai umat, mengajak manusia, mengislahkan manusia supaya kembali kepada Allah SWT. Jelas kah? Nah, jadi itu tanggungjawab kita, itu peranan kita. Okey. Jadi teks kitanya wali-wali ini, wali-wali ay orang yang sempurna hubungan dengan Allah. Mungkin kita di sana dengan izin Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Nah, melakukan itu yang kita sebutkan tadi, menyeru, mengajak, ya, mendebat, membantahi golongan-golongan munafik, golongan-golongan yang terpengaruh dengan iblis, ya. Untuk apa? Kerana memelihara keagungan Allah yang maha besar. Ya? Kerana memelihara keagungan Allah yang maha besar. Musannif menyebut keagungan Allah saja, tidak menyebut agama. Nah, kita faham saja, keagungan Allah Subhanahu wa taala itu termasuk agama. Nah, begitu. Ya, agama yang diberikan kepada kita itu termasuk keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, memelihara agama, memelihara keagungan Allah Subhanahu wa taala sama saja. Dan itu merupakan bahagian daripada tanggungjawab setiap mukmin, setiap orang yang beriman, yang mengaku beriman, berislam dan berihsan. Ya. Nah, ini berarti mangkil kau pulang nanti kau tidak boleh duduk diam saja dalam rumah kau. Orang mau buat pampe depan rumah pun suka hati kamu oranglah. Misalnya, nah orang mau buat pesta-pesta di tempat kau pun, ya biarlah. Nah, tidak boleh begitu. Ya, kan? Ada kaedahnya, ada caranya. Yang perlu atas nama mempertahankan agama dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Ataupun untuk menyalahkan orang-orang yang berbohong itu, ya. Nah, selain daripada itu, para waliullah ataupun orang-orang yang sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, nah mereka melakukan yang kita sebutkan tadi, berdakwah, menyeru, mendebat dan sebagainya, untuk menyalahkan orang-orang yang berhubung, untuk menyalahkan orang-orang yang berhubung itu, untuk menunjukkan kesalahan-kesalahan. Nah, untuk menyalahkan menunjukkan kesalahan. Ya, bukan menyalahkan dalam arti kata yang ya suka menyalahkan orang lain. Nah, bukan begitu. Tapi lebih kepada untuk menunjukkan kesalahan-kesalahan. Ya, kadang-kadang orang yang melakukan kesalahan itu kerana mereka tenggelam dalam kemunafikan, kerana mereka tenggelam dalam pengaruh iblis. Nah, mereka tidak sedar yang mereka berada di dalam kesalahan. Faham tak? Nah, ini sama saja dengan kita. Kita pun ya, jika tidak berada di dalam kesedaran Rabbaniyah, ya, kita tidak berada di dalam kesedaran Rabbaniyah, kesedaran bertuhan. Nah, kita pun tidak sedar yang kita berada di dalam kesalahan. Ya kan? Mengurat saja, syok, mengurat saja. Padahal mengurat itu pun kesalahan juga, betul kan? Tengok saja maksiat, syok saja. Padahal tengok maksiat itu merupakan kesalahan. Nah, kita tidak sedar, syok saja. Kenapa? Kerana kita tidak berada di dalam kesedaran Rabbaniyah. Jelas kan? Nah, begitu. Okey, jadi Allah mendatangkan orang-orang yang sempurna hubungan dengannya, menyalahkan, menunjukkan kesalahan orang-orang yang berbohong itu sebagai
sebagai satu nasihat bagi mereka. Nah, tujuannya untuk mereka mendapat nasihat. Nah, sekurang-kurangnya bila ada yang mengkritik mereka, mereka berfikir, kan? Nah, begitu. Kalau tidak ada yang mengkritik mereka, mendebat mereka, ya, mengajak mereka kepada kebenaran, nah, mungkin mereka tidak sedar yang mereka berada di dalam kesalahan. Begitu kan? Nah, nanti kita pulang ke kampung pun begitu, pulang ke tempat kamu orang pun begitu jika pulang. Nah, jika tidak pulang, duduk saja di sini. Gitu kan? Nah, jika pulang, nah itu tugas kita. Nah, kami perempuan Walid macam mana? Nah, anakmu, suamimu, begitu kan? Kaum keluarga terdekat denganmu, nah itu kau perbetulkan. Faham, Fas? Nah, kau jangan cuba mau pegang mikrofon, kau mau teriak-teriak. Ha? Faham tak? Nah, itu kerja orang lelaki. Kerja perempuan, nah skup perempuannya. Faham? Tapi sifatnya tetap niyabatan anin nubuwah an hirasatid din wa siyasatid dunyabi. Sama saja. Okey. Ataupun untuk menunjukkan kekuasaan Allah yang maha gagah. Nah, ataupun para wali, orang-orang yang sempurna hubungan dengan Allah SWT ini mau menunjukkan kekuasaan Allah yang maha gagah. Ya, mau menunjukkan ini mungkin situasinya lain, ya, situasinya tidak sama dengan keadaan yang kita sebut awal tadi. Contoh, ya, pernah berlaku di zaman Zunnun al-Misri, ya, kalau kamu orang baca, pernah berlaku di zaman Zunnun al-Misri, ada orang yang didakwahkannya mencabarnya, ya. Nah, kau tunjukkan kepada kami Tuhan itu ada, kau tunjukkan kepada kami benar apa yang kau katakan. Nah, ternyata Zunnun al-Misri ambil wuduk, solat 2 rakaat, berdoa dia. Nah, tiba-tiba dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah mendatangkan kilat menyambar perang orang yang apa? Yang minta, kan? Yang minta supaya ditunjukkan kebenaran adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkena dia. Dalam riwayat mengatakan pengsan dia 3 hari. Nah, bangun dari pengsan terus bertaubat dia. Ya kan? Nah, itu contoh. Kan? Kita mungkin tidak sampai ke peringkat itu. Ya. Nah, kalau sampai ke peringkat itu pada Mizi, hari-hari Mizi akan buat kerja itu. Sampai peringkat itu kepada Makil, nah Makil pergi cari orang mau kasih kena kilat saja. Itu kan? Akhirnya kita bukan sampai ke peringkat itu. Tetapi kita perlu akui, ya, kita perlu akui ada orang-orang yang sampai ke peringkat itu dan Allah memberikan kepada mereka kelebihan, ya, untuk atau atas nama mempertahankan keagungan Allah Subhanahu wa taala, atas nama menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang maha gagah perkasa. Nah, mereka mampu, ya, berdoa mohon kepada Allah dan Allah mendatangkan. Faham tak? Nah, itu. Nah, semuanya tertakluk kepada kesempurnaan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan pelik. Hal ini bukan pelik, ya. Nah, terjadi saja dalam sejarah di Nusantara kita, sejarah Jawa misalnya. Ketika para wali-wali Allah, ya, para wali 9 bilangnya, para sunan ini, ya, menyeru masyarakat yang kebanyakannya beragama Hindu dan animism di tanah Jawa. Nah, mereka berdepan dengan hal yang serupa. Kan? Nah, kalau kami ikut kamu wahai sunan, apa yang kau boleh bagi kepada kami? Ya. Nah, itu di antara ketika mereka berdakwah mengajak masyarakat Hindu ini supaya masuk Islam, kembali kepada Islam, ya, kembali kepada bertuhan, daripada meninggalkan tahyul-tahyul dan sebagainya. Nah, antara permintaan apa yang kanjeng sunan, kanjeng bilang bahasa Jawa kan, boleh berikan kepada kami. Nah, sampai-sampai para pendakwah daripada para wali ini mengatakan, kamu orang mau apa? Mereka bilang kami mau emas. Nah, ambil saja itu emas, itu emas. Yang ditunjuk semuanya jadi emas. Nah, paham tak? Nah, sisi lain kita bilang ini karamah, gitu kan? Nah, sisi yang sedang kita bincangkan, nah ini rahmat ini menunjukkan apa? Ini merupakan sebahagian daripada kekuasaan Allah yang maha gagah perkasa yang didatangkan melalui wali-walinya. Faham tak? Nah, sedangkan kita belajar sudah, hamba-hamba Allah yang mukmin, yang soleh adalah alat bagi Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Nah, begitu.
dan menunjukkan kemurkaan Allah terhadap mereka sekaligus para wali Allah, orang-orang yang sempurna hubungan dengan Allah SWT ini mau menunjukkan kepada orang-orang yang terpengaruh dengan iblis, kepada orang-orang munafik, ya, kemurkaan Allah terhadap mereka. Betapa Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka yang membohongi kebenaran. Yang membohongi menyalahi kebenaran. Wali-wali Allah itu. Nah, ini berarti ya, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan para walinya, orang-orang yang sempurna hubungan dengannya, memberi amaran kepada orang-orang yang terpengaruh dengan iblis atau orang-orang munafik, ya, tentang kemurkaan Allah terhadap mereka yang membohongi, yang berbohong tentang kebenaran wali-wali Allah itu. Ya. Fahamkah? Maka oleh itu wali itu dituduh memfitnahkan orang yang berkenaan. Nah, kerana itulah para wali Allah, orang-orang yang sempurna hubungan dengan Allah, yang menyebarkan dakwah, menyeru, mengajak manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempertahankan keagungan Allah dan keagungan agama. Nah, mereka akan dituduh, difitnah dengan berbagai-bagai fitnah. Nah, ini lazim saja. Ini kebiasaan saja. Jadi nanti kamu orang pun akan berdepan dengan keadaan yang sama saja. Kamu orang akan difitnah. Kan? Pulang belajar berapa tahun saja, pulang mau betulkan kita. Kita makan garam dulu dari dia, bilang. Yang makan garam dulu bilang itu main nombor rekor pagi, petang main nombor rekor saja. Nah, walaupun dia main nombor rekor, nanti dia bilang dia makan garam dulu, kau baru mentah, bilangnya. Paham tak? Nah, marah-marah saja dia orang, kan? Bercanggah-canggah saja dengan dia orang. Paham tak, Mizi? Nah, ini kamu orang akan hadapi. Dengan berani, jangan takut. Takut apa? Nah, bukan kita mau bergaduh dengan dia, kita mau kasih tahu saja perbuatan kamu orang itu salah. Itu saja makil, kan? Nah, orang takut apa? Salah di mana? Nah, Allah mengajar di dalam Quran begini tentang salahnya perbuatan kamu. Nabi SAW mengajar di dalam hadisnya begini tentang salahnya perbuatan kamu. Nah, jadi keseluruhan perbuatan kamu yang namanya judi, yang namanya minum arak, yang namanya togel, yang namanya apa adalah salah. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu saja ayatnya. Dengan mangkil, nah, jangan kau pun silak tangan begini, mau bergaduh datang. Jangan begitu. Nah, apalagi kamu orang perempuan, kan? Nah, oleh tidak mau dengar fast bergaduh dengan orang. Siap kungfu lagi. Okey. Maka ditanya, nah, berkenaan dengan fitnah yang nantinya dilemparkan kepada istilahnya waliullah di sini, atau orang-orang yang sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka bekerja mengislahkan manusia, mengajak manusia kepada kebaikan, lalu dilemparkan kepada mereka fitnah. Nah, sedikit pertanyaan di sini. Maka ditanya, adakah wali itu dibenarkan memfitnahkan seseorang padahal dia dilarang berbuat demikian? Nah, ini pertanyaan untuk memberi gambaran bahawa wali-wali Allah tidak memfitnah orang. Ya, mereka tidak memfitnah orang. Mereka melakukan atau melaksanakan amanah baginda Nabi SAW, atau mereka mempertahankan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kebesaran agama. Nah, itu kita sebut sudah tadi. Jelaskah? Nah, okey. Jadi mereka tidak memfitnah orang. Kenapa? Kerana agama Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri melarang berbuat demikian. Nah, itu diketahui oleh orang-orang yang sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mustahil orang yang sempurna hubungan dengan Allah SWT tidak mengetahui yang dia dilarang memfitnah. Ya, kerana larangan fitnah itu merupakan bahagian daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Betul? Nah, macam mana dalilnya? Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh orang.
Nah, itu sebahagian daripada larangan Allah Subhanahu wa taala terhadap hal fitnah memfitnah. Nah, apakah orang yang sempurna hubungan dengan Allah tidak tahu syariat Allah Subhanahu wa taala melarang fitnah itu? Nah, di sana mustahil. Begitu kan? Kenapa? Karena orang yang sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dia sendiri melalui ilmu, betul? Nah, jelaskan. Nah, jadi kalau wujud fitnah kepada orang-orang yang sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, nah, itu berarti ada sesuatu lain, ya, ada sesuatu yang lain, ada isu yang lain, ada elemen yang lain, ya, daripada orang yang sempurna hubungan dengan Allah ini memfitnah. Nah, itu. Jadi katanya, bolehkah ia bercakap tentang seseorang? Bolehkah seorang waliullah ini, seorang yang sempurna hubungan dengan Allah ini bercakap tentang keburukan orang lain sedangkan dia beriman? Nah, jawapannya tidak boleh. Tetap tidak boleh. Yang hadir atau tidak hadir, sama ada di depannya ataupun tidak ada di depannya. Hadir artinya berada di depan. Tidak hadir berarti tidak ada di depannya. Sesuatu yang tidak diketahui oleh orang ramai, atau bolehkah dia bercakap sesuatu, ya, dalam arti kata fitnah, yang tidak diketahui oleh orang ramai. Nah, orang ramai tidak tahu tentang ini, kemudian dia bercakap tentang ini sampai orang ramai tahu dan menjadi fitnah kepada seseorang. Bolehkah begitu? Nah, jawapannya tidak boleh. Bahkan orang yang sempurna hubungan dengan Allah SWT tidak akan melakukan itu. Jelaskah? Nah, lalu orang yang sempurna hubungan dengan Allah SWT nanti kalau dia lakukan apa? Memelihara, menjaga keagungan Allah Subhanahu wa taala, memelihara atau menjaga keagungan agama Allah SWT, atau dalam kesimpulan mudahnya adalah menggantikan kerja Nabi SAW mengajak umat kepada kebaikan, kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Betul kan? Kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu saja. Ya, bukan memfitnah. Faham tak? Nah, kalau ada pun teguran-tegurannya, nah, dia bersifat memberi nasihat. Dia bersifat mengancam dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara tidak langsung musannif mau memberitahu kita, ini tugas kita dan ini sikap kita nantinya. Jelaskah? Okey. Lalu kata musannif, sebenarnya perlakuan wali-wali yang demikian itu, perlakuan wali-wali, ai orang yang sempurna hubungan dengan Allah, yang demikian itu seperti yang kita katakan tadi, termasuk dalam maksud firman Allah. Nah, ada terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi firman Allah kita baca sudah. Ya, tengok maknanya. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, wahai Muhammad. Ya, mereka bertanya kepadamu tentang khamar, ai arak. Khamar bahasa Arab, bahasa Melayu arak. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang khamar, ai arak dan judi. Katakanlah, yakni kepada mereka yang bertanya, pada keduanya itu terdapat dosa besar. Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Nah, di sana, di khamar itu ada dosa besar dan ada sedikit manfaat bagi manusia. Ya. Ada sedikit manfaat bagi manusia, tapi besarnya adalah dosa. Itu kan? Okey. Nah, kita tidak berbincang dari sudut fiqh, ya. Kalau dari sudut fiqh nanti dibincangkan. Ya, apa dosa besar yang ada di dalam khamar dan judi? Apa mungkin manfaat yang ada di dalam judi? Nah, itu dibincangkan secara fiqhiyah, secara fiqh. Nah, itu tugas Abu Ya, bukan tugas Walid. Allah mengamanahkan kepada dia. Jadi kalau mau tahu segera tanya dia saja. Okey. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Nah, tetapi walaupun ada sedikit manfaat, tetapi dosanya berarti kemudaratannya, dosa dan kemudaratannya lebih besar dari manfaatnya. Di mana para fuqaha apabila melihat dosa dan mudaratnya lebih besar daripada manfaat, maka kerana itulah para ulama menafikan manfaat dan menimbulkan mudarat. Jelaskan? Nah, begitu. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan, ya. Dan mereka bertanya kepadamu
wahai Muhammad, apa yang mereka nafkahkan, katakanlah yang lebih dari keperluan. Maksudnya mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang nafkah. Nah, ini terkait dengan munakahat juga nih. Ya, terkait dengan munakahat, tentang nafkah. Nafkah kepada anak-anak, nafkah kepada isteri. Ya, tanggungjawab yang perlu kita berikan kepada anak dan isteri. Nah, itu dibilang nafkah. Ya. Jadi katakanlah wahai Muhammad, yang lebih dari keperluan. Maksudnya ialah ada beberapa maksud dari sisi fuqaha, ya. Yang lebih daripada keperluan, satu perbahasan, sekadar keperluan, nah itu satu perbahasan yang lain. Jadi nafkah itu ada dua. Ya. Satu, sekadar keperluan. Ya, sekadar keperluan, nah itu satu bentuk nafkah. Dan lebih dari keperluan, nah itu satu bentuk nafkah yang lain. Nah, itu dibincangkan dalam fiqh. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu berfikir. Nah, itulah cara Allah menerangkan kepada kita, mengajar kita supaya kita menjadi orang-orang yang berfikir. Nah, sekarang dalil ini didatangkan oleh musannif rahimahullahu taala menjadi hujjah kepada apa yang dia bincangkan dengan kita. Nah, kalau perhatikan apa dia bincangkan dengan kita tadi, jelas. Ya, musannif menyatakan atau memberitahu kita bahawa para wali ataupun orang-orang yang sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan nanti mereka akan melakukan tugas menyeru manusia kepada kebaikan, mencegah manusia daripada kemungkaran. Atau kita sebutkan tadi sudah menggantikan tugas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu sisi. Nah, sisi lain mereka mempertahankan keagungan Allah SWT dan mempertahankan keagungan agama Allah SWT dalam bentuk perkataan mereka, dalam bentuk ucapan mereka, dalam bentuk cakap-cakap mereka dan sebagainya. Nah, itu kita sebutkan tadi kan? Jelaskah? Nah, jadi didatangkan kepada kita dalil ini sebagai hujjah mendukung pandangan, mendukung bimbingan Maulana Mursyid kita Abdul Qadir Jalani rahimahullah ta'ala. Justru di mana duduknya bimbingan itu, di mana duduknya kaitan dengan apa yang dibincangkan kepada kita. Nah, itu pertanyaannya kan. Nah, kalau secara tafsir begitu. Nah, perhatikan saja, kan? Perhatikan saja di mana mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang arak dan judi. Nah, ini berarti Nabi Muhammad SAW pun menyeru umat meninggalkan arak dan judi, gitu kan? Faham tak? Nah, dan kita pun nantinya bertanggungjawab untuk itu. Faham? Jadi apabila mereka bertanya kepada Nabi, lantas Nabi pun diperintahkan oleh Allah SWT menjawab, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka bahawa pada keduanya, yakni arak dan judi itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Nah, begitu cara baginda Nabi SAW bercakap dengan orang-orang yang bercanggah dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kan? Kemudian mereka bertanya hal yang lain. Nah, Nabi pun bercakap tentang hal yang lain sesuai dengan pertanyaan mereka. Nah, ayat ini dari segi dalilnya, dari segi ayatnya menunjukkan kepada kita bahawa ya Allah memerintahkan kepada para walinya, para nabinya, kemudian para walinya untuk menyampaikan risalah agama, atau paling tidak ya menyampaikan risalah agama. Nah, itu yang kita bilang menggantikan tugas Nabi, kan? Atau paling tidak mempertahankan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan mempertahankan keagungan agama. Nah, berarti dua keadaan itu menjadi bagian daripada tugas orang-orang yang sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelaskah? Nah, sekaligus menunjukkan kepada kita juga sikap orang-orang yang sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian kata musannif pada zahirnya kritik terhadap wali-wali itu ialah menunjukkan ketidakpatuhan seseorang. Pada zahirnya. Berarti pada pandangan mata kita. Ya. Pada zahirnya, pada jasmaniahnya, pada pandangan mata kita.
Kritik. Kritik, tahukah kritik? Kritis. Kritis berarti maknanya adalah percanggahan. Maknanya bantahan. Boleh saja bantahan, boleh saja percanggahan, itu bilang kritik. Pada zahirnya, pada pandangan mata kita, kritik bantahan, percanggahan terhadap wali-wali itu, terhadap wali-wali orang yang sempurna hubungan dengan Allah itu, ialah menunjukkan ketidakpatuhan seseorang. Di sana menunjukkan ketidakpatuhan. Ketidakpatuhan apa? Ketidakpatuhan terhadap agama. Nah itu. Ketidakpatuhan terhadap agama. Kenapa? Karena para wali ataupun orang yang sempurna hubungan dengan Allah, mereka mengajak kepada kebaikan, begitu kan? Nah, sepatutnya tidak ada kritik. Nah, begitu kan? Jelas? Nah, kalau Mizi kau buat maksiat, datang seseorang namanya Bangkil mengajak kau, Mizi kita kembali kepada Allah, kau hanyut sudah ini, jomlah kita kembali kepada Allah. Nah, kau mau kritik Bangkil, Bangkil tidak guna, dia iblis, bah. Bukan dia iblis, kau yang iblis. Faham tak? Nah, keadaan itu boleh jelas kan? Atau sebaliknya apa? Mizi pergi mengajak Bangkil, Bangkil hanyut sudah. Dia jadi tokan judi, bah. Kepala besar bonzo dia. Nah, Mizi datang jumpa Bangkil, Bangkil jom kita kembali kepada Allah. Kau hanyut terus sudah ni, kan? Jom kita, agama kita melarang begini-begini. Nah, kau siapa? Kubur, kau kubur, aku kubur, aku, bilang dia, Bangkil dengan Mizi. Nah, misalnya kan. Nah, jadi percanggahan itu, oleh kerana orang-orang yang mengajak orang lain kembali kepada Allah Subhanahu wa taala berada di posisi yang benar. Nah, percanggahan dengannya itu menunjukkan ketidakpatuhan seseorang, gitu kan? Menunjukkan kepada ketidakpatuhan. Nah, ketidakpatuhan itu tidak patuh pada apa? Itu pertanyaannya. Mizi mengajak Bangkil kembali kepada Allah. Nah, Bangkil tidak mau patuh kepada ajakan Mizi. Nah, tidak mau patuh itu tidak mau patuh kepada apa? Nah, tidak mau patuh kepada Allah dan tidak mau patuh kepada agama. Faham tak? Nah, bukan kepada Mizi, Pak. Mau patuh Mizi buat apa? Dia pun cap ayam saja. Ya kan? Jelaskah? Nah, tidak patuh itu tidak patuh kepada Allah dan tidak patuh kepada agama. Jelas? Tetapi pada hakikatnya ialah menimbulkan kemurkaan Allah. Nah, itulah yang menyebabkan timbulnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Faham? Nah, Mizi tidak mau patuh kepada Allah. Bangkil pula pun tidak mau patuh kepada Allah. Nah, kerana kamu tidak mau patuh kepada Allah, ya, disitulah menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau patuh kepada Allah, tidak mau patuh kepada agama. Nah, itu menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jelaskah? Boleh fahamkah? Nah, nantinya kamu orang berdepan macam itu juga. Kita mengajak orang berbuat baik, ya, mengajak orang mengaji saja. Nah, dia orang bilang ini majlis sesat sudah. Yang dia orang nganga depan TV, tengok TV, kan, tidak bilang sesat. Kita yang ajak mau mengaji, dia orang bilang sesat. Kan? Nah, macam itulah. Dan kita akan berdepan dengan hal yang sama. Orang yang membantah kebenaran, wali-wali itu, orang yang membantah kebenaran wali, yang dibawa, ya. Orang yang membantah kebenaran yang diserukan, ya, yang diserukan wali-wali itu, ialah orang yang bingung. Ialah orang yang bingung dan sesat. Nah, kalau Mizi bantah Bangkil, sedangkan Bangkil mengajak Mizi kembali kepada Allah SWT, maka Mizi adalah orang yang bingung dan sesat. Nah, begitu maksudnya. Kalau Bangkil membantah Mizi, sedangkan Mizi mengajak Bangkil kembali kepada Allah SWT, nah, berarti Bangkil adalah orang yang bingung dan sesat. Nah, begitu, Pak. Faham tak? Bingung itu apa? Nah, bingung itu artinya akal yang tidak sempurna. Nah, bingung itu artinya akal yang tidak sempurna, akal yang tidak betul. Nah, itu. Faham tak? Nah, begitulah dengan orang-orang yang lain yang kita nantinya berdepan.
Nah, ketika kita mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka membantahnya, memfitnahnya dan berbagai-bagai lagi. Nah, itu gambaran mereka sebenarnya orang yang kebingungan, orang yang dalam kebingungan dan dalam kesesatan. Kenapa? Nah, dalilnya banyak. Antaranya ialah tidak berselisih dua orang yang beriman terhadap perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak berselisih maksudnya mizi tidak akan bergaduh dengan bakil, bakil tidak akan bergaduh dengan mizi dalam perkara yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Berarti dua-dua orang mizi dengan bakil akan setuju saja. Nah, ini syariat Allah Subhanahu wa taala yang kita perlu patuhi. Begitu kan? Nah, tidak akan bergaduh, Pak. Mizi bilang judi haram, bakil bilang haram di mana? Nah, berarti salah seorangnya bingung atau sesat. Begitu kan? Nah, begitu, Pak. Fahamkah? Nah, begitulah ummah. Nah, ketika kita mengatakan bahwa ini berdosa, ini salah, ini lara, ini lalai, ini tidak boleh, ini tidak bagus. Nah, mereka bercanggah dengan kita. Nah, di sana berarti mereka berada dalam kebingungan dan kesesatan. Faham tak? Okey. Oleh itu janganlah dibantah mereka. Nah, oleh itu janganlah kita membantah para wali ataupun orang yang sempurna hubungan dengan Allah SWT ketika mereka mengajak kita kembali kepada Allah SWT. Jangan bantah, ya. Nah, kalau kita lah di posisi berada di posisi itu, nah kita jangan membantah. Nah, begitu. Tetapi sebaliknya hendaklah diamkan diri. Terbaiknya adalah kita diamkan diri dan fikirkan dulu dan cari kebenarannya dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaiknya ya kalau kita berada di posisi itu, sebaiknya adalah kita diamkan diri, fikirkan dulu ajakannya, seruannya dan cari kebenaran dalam syariat, cari kebenaran dalam iman, cari kebenaran dalam Islam, cari kebenaran dalam ihsan. Nah, begitu caranya, bukan membantah. Nah, itu kita berbincang sisi orang yang ada ilmu, sisi orang yang ada pengetahuan, gitu kan? Nah, bagaimana pula nantinya orang yang tidak ada ilmu, tidak ada pengetahuan. Nah, mereka membantah saja. Seperti mana yang sedang terjadi di dalam masyarakat kita sekarang. Faham tak? Nah. Jangan dibantah kerja Allah. Nah, yang paling penting kita, orang yang belajar, ahli ilmu, sedar. Ya, di sana ada kerja Allah. Itu kan? Ada af'al Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata musannif, jangan dibantah kerja ay af'al Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan walinya. Kerja ay af'al Allah Subhanahu wa ta'ala dan walinya ay alat bagi Allah. Nah, itu kita bincang sudah. Nah, kerja walinya itu kerja mengajak manusia kembali kepada Allah atau mempertahankan keagungan Allah dan keagungan agama. Nah, itu saja, ya. Nah, jika kita berada di posisi di keadaan itu, jangan kita membantah kerja Allah, af'al Allah SWT, ya, di mana menjadikan walinya itu sebagai alat, ya. Kerja Allah di mana menjadikan nabinya itu sebagai alat. Paham tak? Nah, kita bukan berada dengan nabi. Kita sudah berada jauh 1500 tahun daripada baginda Nabi SAW. Nah, kita cuma berada di posisi-posisi para ulama, gitu kan? Nah, mungkin lebih jauh daripada para ulama, dan kita cuma berada di posisi-posisi orang-orang yang soleh saja, mengajak kita kembali kepada Allah SWT. Nah, justru jangan kita membantah mereka. Kita membantah mereka berarti kita membantah kerja Allah dan kita membantah alat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu lagi satu sisi pandang. Faham, Jul? Nah. Jangan dibantah kerja Allah dan walinya, masukkan tadi ya, yang mengeluarkan kata-kata tajam, ya, meskipun mereka mengeluarkan kata-kata tajam, yang mendedahkan kepalsuan orang-orang yang berbohong. Ya, mereka mungkin mengeluarkan kata-kata ayat-ayat yang sangat tajam, ya, mendedah kepalsuan, mendedah pembohongan dan sebagainya. Tapi sifatnya tetap, yaitu mereka mempertahankan keagungan Allah, mempertahankan keagungan agama Allah SWT, dan mereka menggantikan tugas baginda Nabi SAW menyampaikan risalah agama. Tidak lebih dari itu.
Jika seseorang itu tidak membantah mereka. Nah, jika seseorang itu tidak membantah mereka, maka itu lebih baik. Nah, itu keadaan yang sangat baik. Dan tidaklah timbul kejahatan dalam hati itu. Nah, nantinya tidak timbul kejahatan dalam hati. Hati itu, hati siapa? Hati orang yang diseru, yang diajak. Ya. Nah, jika kau bantah Mizi, nah timbul kejahatan dalam hatimu. Mula kau mau fitnah, orang itu orang bagus, kau fitnah macam-macam. Kau fitnah Akil bawa lari anak darah orang lah. Kan? Padahal Akil adalah seorang yang bagus. Seorang yang baik. Dia mengajak kau kepada Allah SWT. Tapi kau, kerana kau membantah dia, nah kejahatan wujud dalam hatimu, nah kau fitnah dia. Faham tak? Nah, Bangkil tiba-tiba terfitnah. Kan? Orang cakap Bangkil bawa lari anak darah orang lah, begitu beginilah. Nah, kau gelak saja. Baru kau tahu aku siapa, Bangkil. Nah, misalnya. Faham tak? Nah, jangan. Ya. Setiap yang membantah kerja Allah dan setiap yang membantah alat bagi Allah, yakni wali-walinya, nah akan timbul kejahatan. Dan kejahatan itu akan terus kepada kejahatan seterusnya. Faham tak? Nah, jaga. Jangan. Sebab itu orang nasihatkan, jangan bantah perkara-perkara yang baik. Kita membantah perkara-perkara yang baik, nah apabila timbul dalam hati kita kejahatan, nah kejahatan itu akan membawa kita kepada kejahatan seterusnya. Nah, itu kita belajar di dalam kitab Atharul Ma'asi. Betul kan? Hadis-hadisnya. Okey. Dan itu dianggap sebagai taubatnya. Nah, apabila kita tidak membantah, berarti tidak timbul di dalam hati kita kejahatan. Nah, apabila tidak timbul dalam hati kita kejahatan, maka yang akan timbul dalam hati kita adalah taubat. Faham tak? Nah, begitu, Pak. Keinsafan, kesedaran. Nah, itu yang akan timbul. Dan kembali dari lembah kejahilan dan kesesatan yang menyebabkan kita boleh keluar, ya, boleh keluar daripada lembah kejahilan dan kesesatan. Lembah kejahilan, nah jahil itu saja yang boleh menyebabkan kita keluar daripada lembah kejahilan, ai jahil, dan kesesatan, ai sesat. Nah, tidak perlu diaikan di sana. Nah, faham tak? Nah, Mizi tidak membantah Akil. Dengar saja betul apa yang kau cakap, Bang Akil. Walaupun aku tersalah sudah. Ya, kau cakap itu betul. Nah, tidak membantah. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala akan mencampakkan ke dalam hatimu, Mizi, apa tadi kita sebutkan tadi? Kebaikan yang namanya insaf, yang namanya sedar diri, yang namanya taubat. Faham tak? Nah, kemudian akan membawamu kembali. Berarti Allah akan membawamu kembali daripada kejahilan dan kesesatan kepada ilmu dan kebaikan. Faham tak? Nah, itu. Nah, ini kita pandang posisi kita, ya. Nah, mungkin nanti kita berdepan dengan orang lain, nah keadaannya sama saja. Okey. Kata musannif, kata-kata wali Allah itu adalah sebagai satu serangan terhadap orang-orang yang berbohong. Nah, kata-kata wali Allah, cakap-cakap wali Allah, begitu kan? Cakap-cakap wali Allah, seruan-seruan yang datang daripada orang-orang yang sempurna hubungan dengan Allah, sebagai satu serangan terhadap orang-orang yang berbohong, dan sebagai satu serangan terhadap orang-orang yang berbohong. Satu serangan. Serangan itu kasar bunyinya. Satu bantahan. Itu kan? Nah, cakap-cakap orang yang sempurna hubungan dengan Allah terhadap orang-orang yang terpengaruh dengan iblis, orang-orang yang munafik, merupakan satu bantahan terhadap pembohongan mereka. Nah, begitu. Dan juga itu satu kebaikan. Pada hakikatnya itu adalah kebaikan. Ya. Seruan, bantahan para wali, orang-orang sempurna hubungan dengan Allah, itu satu kebaikan. Nah, jika tidak dibantah, berarti kejahatan itu akan terus berleluasa, gitu kan? Nah, kerana adanya bantahan, nah mungkin kejahatan itu sedikit sebanyak akan reda. Nah, begitu. Jadi katanya, dan juga itu satu kebaikan atau faedah kepada orang-orang yang sombong. Nah, mungkin jadi kebaikan dan faedah kepada orang-orang yang sombong. Nah, kerana apa? Kerana jahil sudah di situ, sesat sudah di situ, maka sombong itu
Biasa saja bagi mereka kan. Orang yang jahil, orang yang sesat, kesombongan itu adalah permainan mereka. Nah begitu. Ya. Jadi berarti bantahan daripada orang-orang yang menyeru manusia kepada Allah, mempertahankan agama, mempertahankan keagungan Allah SWT, nantinya menjadi satu kebaikan dan faedah kepada orang-orang yang sombong. Nah itu maksudnya. Yang mana orang-orang yang sombong itu hampir akan binasa. Sombong, kesombongan, bukankah kesombongan itu membawa kita kepada kebinasaan? Innal hasada ya'kulul hasanat kama ya'kul narul khashab. Sesungguhnya sombong, hasad ai sombong, ya. Boleh saja diterjemahkan begitu. Innal hasada ya'kulul hasanat, sesungguhnya kesombongan itu akan memusnahkan kebaikan-kebaikan kita, ya'kulul hasanat kama ya'kulun naral khashab, seperti mana api yang memusnahkan kayu kering. Nah, ini berarti kesombongan boleh memusnahkan apa saja kebaikan yang ada pada kita. Nah, itu maksudnya. Jadi katanya ketika orang-orang yang sombong itu hampir binasa mereka dengan kesombongan mereka, nah tiba-tiba datang orang memberi peringatan kepada mereka. Nah, artinya memberi kebaikan, faedah kepada mereka. Kerana kesombongan dan engkar kepada Allah, di mana kesombongan dan keengkaran mereka kepada Allah akan memusnahkan diri mereka. Begitu. Sesungguhnya Allah membimbing. Nah, hakikatnya itulah cara Allah mau membimbing hamba-hambanya. Sesungguhnya Allah membimbing siapa sahaja yang dikehendakinya ke jalan yang lurus dan benar. Nah, jadi hakikatnya Allah membimbing hamba-hambanya, sama ada secara khusus maupun secara terbuka. Ya, jadi Allah akan mendatangkan alat-alatnya, ya, untuk membawa hamba-hambanya yang mau dibimbing, ya, seperti wali-wali yang kita sebutkan tadi, gitu kan? Nah, istilah yang kita pakai di sini wali, orang yang sempurna hubungan dengan Allah SWT. Nah, itu istilah yang agak sesuai dengan kerohanian, dengan disiplin ilmu kerohanian. Adapun dalam disiplin ilmu fiqh, nah istilahnya adalah da'i, gitu kan? Da'i, orang-orang yang menyeru manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saja istilahnya. Jadi tetap saja orang yang menyeru manusia kepada Allah ataupun wali Allah, sifatnya sama saja. Sama ada mempertahankan Allah, keagungan Allah SWT, atau mempertahankan keagungan agama, atau menggantikan tugas Nabi, tugas baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, menyeru manusia, mengajak manusia kepada kebaikan di dunia dan di akhirat. Nah, begitu. Okey? Nah, nantinya mudah-mudahan kita melalui perkara yang sama, kita berdepan dengan perkara yang sama, dan mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada kita sampai ke hari akhirat kelak, ya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan juga kita termasuk orang yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di dalam jalan yang lurus sampai kepada sempurna hubungan dengannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Kama qala, kita sambung syarahan yang ke-74. Nah, insyaAllah seminggu dua lagi habis bagi kita. Wallahu a'lam. Ada soalan kah? Hari ini kita berasa letih sikit, kerja banyak. Jul tak datang, Mizi tak datang, kita letih sikit. Jul datang tak? Mizi datang tak tadi? Ha? Kita kekurangan 2 orang Abu hari ini kan? Kita kekurangan 2 orang ke 3 orang? Ha? Kami letih sikit. Jadi ini malam Jul dengan Mizi kena urut belakang kita, badan kita yang letih. Ha? Dia orang tidak datang ini hari, dia orang puasa. Kau puasa kah, Mizi? Ha? Kau Jul? Tidak juga? Kena tidak datang kenapa? Kami bekerja membanting tulang ini hari dengan tidak ada kamu orang 2 orang. Ya Allah, penatnya kami. Ha? Kenapa? Tidur? Ha? Tidur? Masya Allah. Okey. Nah, ada soalan kah? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.